Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nas'alullah at-tawfiq wal inayah was siyanah wal inabah wad dawam ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang tafsir. Tafsir yang kita pakai, pelajaran yang kita pakai adalah tafsir Al-Jalalain. Seperti yang sudah barangkali diketahui, bahwa tafsir Al-Jalalain adalah tafsir yang disusun oleh dua imam, yang dikarang oleh dua imam yang agung. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli, beliau adalah seorang tokoh yang mana beliau ketika mengarang tafsir ini atau menyusun tafsir ini, beliau memulai dari surah Al-Kahfi sampai pada surah An-Nas, lalu kemudian surah Al-Fatihah. Kemudian sebelum beliau menyelesaikan tafsir ini, beliau sudah terlanjur wafat, beliau sudah terlanjur dicabut Allah Ta'ala nyawanya. Sehingga kitab tafsir ini dilanjutkan oleh seorang imam yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga Jalaluddin As-Suyuti, beliau menafsirkan dari surah Al-Baqarah sampai pada akhir surah Al-Isra. Sehingga karena kitab ini rampung, diselesaikan oleh dua imam dan dua tokoh. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga dikasihlah nama kitab ini dengan Tafsir Al-Jalalain. Ikhwani semua, kita memulai pelajaran kita dari surah An-Nas. Dari surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, tafsirnya khaliqihim wa malikihim, yaitu pencipta mereka atau yang menciptakan mereka, dan juga raja mereka. Khussu bidzikri tashrifan lahum. Kenapa dikhususkan Rabbin Nas, Tuhan manusia, padahal banyak makhluk-makhluk Allah yang lain? Tetapi yang disebutkan adalah khussu bidzikri tashrifan lahum, yang dikhususkan adalah manusia. Di sini dijawab bahwa itu adalah tashrifan lahum, sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap manusia. Sebab manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Sehingga disebutkan di sini Rabbin Nas adalah tashrifan lahum, sebagai pengagungan dan penghormatan kepada manusia. Kemudian wa munasabatan lil isti'azati min syarril muwaswisi fi sudurihim. Kemudian juga menyesuaikan
dengan pengertian isti'azah, perlindungan dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Artinya apa? Artinya yang lebih tepat adalah yang berhak atau yang lebih tepat untuk berlindung daripada bisikan syaitan adalah manusia. Sehingga disimpulkan bahwa kenapa disebutkan di sini khusus Rabbin Nas atau Tuhan manusia, ada dua alasan. Alasan yang pertama tasyrifan lahum, sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap manusia. Yang kedua adalah lil isti'azati min syarril muwaswisi fi sudurihim. Yang kedua karena menyelesaikan bahwa yang tepat untuk berlindung terhadap tipu daya syaitan adalah, atau bisikan syaitan adalah manusia. Malikin nasi ilahin nas. Malikin nas ilahin nas. Kedudukan i'rabnya ada 3. Bisa badal, bisa juga sifat, dan bisa juga ataf bayan. Dan saya tidak menjelaskan tentang nahunya di sini karena itu bukan ranahnya kita. Ranahnya kita ada di tafsir. Kemudian wa uzhiral mudafu ilaihi fihima ziyadatan lil bayan. Kemudian kenapa mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaih di sini an-nas dalam kata malikin nas dan an-nas dalam kata ilahin nas. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan atau Tuhan manusia. Nah, kenapa ditampakkan di sini mudhaf ilaihnya, yaitu kata an-nas dari kata malikin nas dan ilahin nas? Itu disebutkan tujuannya adalah untuk menambah kejelasan makna. Tujuannya adalah untuk menambah kejelasan makna, yaitu ziyadatan lil bayan, menambah kejelasannya. Kemudian wa min syarril waswasi ay asyaitan summiya bil hadasi likathrati mulabasatihi lahu. Min syarril waswas, dari kejahatan bisikan syaitan. Kenapa dinamakan waswas? Kenapa dinamakan waswas atau bisikan? Karena likathrati mulabasatihi lahu. Karena kebanyakan godaannya, karena kebanyakan tipu daya syaitan itu dilancarkan dengan bisikan-bisikannya. Nah, jadi summiya bil hadasi li kasrati mulabasatihi lahu. Al-khannas, apa itu makna khannas? Li'annahu yakhnisu, karena dia menjauh. Makna yakhnis di sini apa? Yata'akhkharu 'anil qalbi kullama dzukirallah. Yaitu syaitan itu akan menjauh selama Allah Ta'ala itu masih diingat. Syaitan itu menjauh selama Allah Ta'ala itu masih diingat dan disebut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan terhadap hati manusia. Ay qulubihim, hati mereka. Iza ghafalu an zikrillah, ketika mereka lalai daripada mengingat Allah. Artinya iblis itu atau syaitan itu mampu membisikkan keburukan terhadap jiwa manusia ketika lalai mengingat Allah, ketika lalai terhadap Allah. Nah, ketika lalai, mereka akan mampu membisikkan keburukan itu. Minal jinnati wan nas bayanun lisyaitanil muwaswisi annahu jinniyun wa insiyun. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan di sini berarti bisa dari kalangan jin
dan manusia. Bayanun, menjelaskan lisyaitanil muwaswis, bahawa syaitan yang membisikkan itu annahu jinniyun wa insiyun, bahwasanya bisa saja dari jenis jin dan bisa saja dari jenis manusia. Qaulihi ta'ala syayatinal insi wal jinni, seperti firman Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jinni, setan-setan atau setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Baik, berarti bayan di sini adalah kedudukannya tadi menjelaskan daripada yuwaswis fi sudurin nas. Baik. Kemudian au minal jinnah, atau daripada jin, bayanan lahu wan nasi atfun alal waswas. Jadi dari jinnah ini bisa menjadi bayan, kedudukan i'rabnya bisa menjadi bayan. Kemudian sedangkan wannas ini kedudukannya bisa menjadi ataf alal waswas, min syarril waswasi, bisa menjadi ataf alal waswas. Nah, seperti itu. Wa ala kullin syamala syarra Dubaidin wa banatihi al-mazkurin. Tapi yang jelas itu sudah mencakup kejahatan yang dilakukan oleh Lubaid dan anak-anak perempuannya yang telah disebutkan tadi. Wa'turidal awwalu bi anna an-nasa la yuwaswisuna fi sudurin nas. Kalau ada yang membantah atau berpendapat bahawa manusia itu bi anna an-nasa la yuwaswisuna fi sudurin nas, bahawa manusia itu tidak mampu membisikkan terhadap hati manusia, tidak mampu membisikkan keburukan terhadap hati manusia atau menggoda hati manusia. Innama yuwaswisu fi sudurihim al-jin, yang bisa menggoda manusia dan membisikkan terhadap hati manusia adalah kalangan jin. Nah, kalau ada yang membantah seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana jawabnya? Wa ujiba, dijawab. Dijawab apa jawabannya? Bi annan nasa yuwaswisuna aidan, bahwa manusia itu bisa saja menggoda. Bisa saja menggoda, mereka mampu juga menggoda manusia, sama seperti yang lainnya. Bima'na, dengan arti, dengan makna yaliku bihim fi dhahir, yaitu dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kondisi manusia secara zahir. Summa tasilu waswasatuhum ilal qalbi wa tasbutu fihi. Kemudian bisikan dan godaan mereka ini sampai kepada hati dan juga menetap di dalam hati. Bittoriqi al-muaddi ila zalik, dengan jalan yang membawakan atau menghantarkan kepada hati tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu juga mampu membisikkan dan menggoda manusia, tapi dengan cara manusia sendiri. Menggoda dengan cara manusia sendiri, lalu kemudian setelah digoda, lalu terpesona. Lalu setelah terpesona, lalu menempel dalam hatinya. Setelah menempel dalam hatinya, lalu mengikuti apa yang dibicarakan oleh manusia, yang digoda oleh manusia tersebut. Jadi kalau memang secara tidak langsung, manusia tidak bisa membisikkan ke hatinya secara tidak langsung, tetapi dengan cara zahir, dengan cara lahiriah, seperti itu.
Nah, kemudian Lubaid di sini adalah seorang yang pernah katanya dalam riwayat yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian tafsir surah An-Nas. Demikian tafsir surah An-Nas dalam tafsir Al-Jalalain. Nah, di sini maknanya kita kita hafal maknanya, kemudian juga kita ingat-ingat tujuannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum jami'an walhamdulillahi rabbil alamin.